Ada namanya alif lam al-qamariyah, sama ada namanya alif lam asy-syamsiyah. Alif lam qamariyah apa aja hurufnya? Berapa jumlah hurufnya? Ada 14 huruf. Sama. Alif lam syamsiyah juga ada 14. Ada ulama yang meringkas yang 14 huruf ini menjadi 3 kalimat. Empat kalimat dengan tujuan biar mempermudah. Abgi hajjaka wa khaf. Itu hebatnya ulama. Ini ada artinya. Abgi itu artinya berharaplah. Wabtaghi, abgi, berharaplah. Hajjaka, dari kebaikan hajimu. Wa khaf, dan takutlah. Aqimahu, ketidakmanfaatan dari haji kita atau ketidakberhasilan dari haji kita. Artinya takut jangan berbuat sesuatu yang bisa membuat pahala haji kita hilang. Nah, ini semua adalah alif lam al-qamariyah. Selain yang ini alif lam syamsiyah. Selain abghi hajjaka wa khaf aqimahu, alif lam asy-syamsiyah. Jadi yang mana alif lam qamariyah? Selain yang 14 ini namanya alif lam syamsiyah. Selain yang 14 ini namanya alif lam al-qamariyah. Selain yang ini alif lam qamariyah. Selain yang ini alif lam asy-syamsiyah. Mungkin bagi kita ini sesuatu yang sudah familiar. Tapi ingat, besok ketika kita pulang itu yang kita ajari anak TK, anak SD, mungkin nggak tahu. Makanya apapun bentuk pelajarannya tetap ditulis, tetap diperhatikan. Mungkin suatu saat kita butuh untuk mengajarkan ketika anak kecil. Alif lam al-qamariyah, alif lam asy-syamsiyah. Udah ditulis? Tulis dulu semua, baru Al-Fakir jelasin.
Sudah? Yang belum ntar dilanjutin lagi. Sekarang dijelasin. Alif lam al-qamariyah. Ketika bertemu dengan yang ini, cara bacanya adalah jelas. Apanya yang jelas? Lamnya. Al. Bacanya jelas. Contohnya al-babu. Kenapa dibaca jelas alnya? Karena ada huruf ba. Ba itu adalah huruf al-qamariyah. Qamar itu apa sih artinya? Qamar itu artinya bulan. Anggap lam itu adalah bintang. Ketika bulan dan bintang ada, semuanya akan jelas. Makanya al, dibacanya al. Kalau syamsiyah, syamsiyah itu apa sih artinya? Matahari. Lam ini anggap artinya bintang. Ketika bintang bertemu dengan matahari, kelihatan nggak bintangnya? Enggak. Makanya dibaca ad-din, bukan al-din, tapi ad-din. Kenapa? Karena ini huruf syamsi. Ketika ada huruf syamsiyah, lam ini nggak dibaca, langsung ad-din. Makanya dimasukkan ad-din. Paham? Makanya dinamakan asy-syamsiyah. Karena sekarang walaupun ada bintang, sekarang nggak kelihatan karena cahayanya kalah sama matahari. Tapi kalau ntar malam bintang sama bulan sama-sama kelihatan, makanya namanya alif lam al-qamariyah. Qamar semuanya. Al-babu, alhamdu. Lamnya dibaca jelas. Apa aja? Cara bacanya adalah izhar. Apa izhar? Jelas. Izhar. Cara baca lamnya adalah jelas. Tapi kalau ini cara baca lamnya adalah idgham. Apa itu idgham? Artinya memasukkan. Jadi langsung lam ini dimasukkan ke dalam ad-din jadinya. Langsung ke kedalnya. Atau meleburkan bisa juga. Jadinya ini fungsinya juga ini ketika kita belajar ntar bukan hanya di tajwid Al-Quran saja. Kalau Al-Quran itu semua udah punya harokat. Ntar ketika kita belajar kitab gundul itu kan nggak ada harokatnya. Jangan sampai kita baca abbabu, jangan sampai kita baca al-dinu. Kenapa? Karena alif lam ini bertemu dengan syamsiyah. Artinya kalau syamsiyah itu cara bacanya adalah ad-dinu. Kalau tak at-taubatu, jangan al-taubah. Kalau mungkin di tajwid sekarang kita nggak butuh yang ini, karena semua udah ada Al-Quran itu. Karena dulu Al-Quran itu nggak ada harokatnya. Sekarang udah ada semua. Kitab dulu nggak ada harokatnya. Malah dulu kitab bukan nggak ada harokat, nggak ada titiknya. Kitab dulu kayak gini, nggak ada harokatnya. Ini ain atau goin nggak tahu. Tapi kalau udah hafal pasti tahu ini goin, ini fa, ini. Pinternya orang-orang dulu, bukan nggak butuh harokat, nggak butuh titik, mereka bisa baca. Kita sekarang udah ada titik, udah ada harokat, belum bisa baca. Kenapa? Karena kita nggak mau, walaupun mampu. Mereka mau, walaupun tidak mampu. Paham? Sampai sini tahu al-syamsiyah, al-qamariyah. Bagaimana caranya? Kalau ingin cepat hafal, abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Selain yang ini adalah alif lam syamsiyah. Dan cara bacanya adalah tasdid, ad-din, at-taubah, langsung kayak gitu. Karena langsung dia melebur. Artinya lamnya enggak dibaca, langsung lompat. Al-babu, alhamdu. Ada lagi contoh yang lain. As-sama'u, bukan al-sama'. Terus ar-rahimu, bukan al-rahim. Kenapa? Karena ra itu termasuk syamsiyah. Terus at-taibun, bukan al-taibun. Jadi kenapa dibaca at-taibun? Karena ta itu adalah termasuk dari syamsiyah. As-shadiqun, bukan al-shadiqun. Kenapa? Karena dia termasuk syamsiyah. Kalau dia qamariyah pasti bacanya al-ghafur, bukan ag-ghafur.
Kenapa? Karena dia alif lam qamariyah. Karena kayak tadi, bulan ketika bertemu dengan bintang sama-sama jelas. Tapi matahari ketika bertemu dengan bintang, bintangnya sirna. Paham? Jadinya kalau kita belum tenar terkenal itu karena kita masih menjadi bintang yang hidup di tengah matahari. Cuma kalau udah mataharinya hilang, bintang sekecil apapun pasti akan bersinar. Artinya kita akan bersinar pada tempat dan waktunya masing-masing. Oleh sebab itu jangan remehkan siapapun. Mungkin di sini nggak bermanfaat, tapi di rumah menjadi orang yang lebih bermanfaat. Paham? Sudah sampai di sini alif lam sama asyamsiyah. Selanjutnya kita ke yang kedua, pelajaran yang kedua. Ini udah ditulis cara membaca al, sudah kan? Kapan dibaca al qamariyah, kapan dibaca al asyamsiyah. Selesai itu kita ke pelajaran kedua. Sekarang huruf mad bertemu dengan hamzah wasol. Yang mana hamzah wasol? Yang nggak ada kepalanya itu hamzah wasol. Paham? Yang nggak ada kepalanya itu hamzah wasol. Kalau ada kepalanya, ini namanya hamzah qat'i. A atau I. Paham? Nah, kalau ada kepalanya itu namanya hamzah wasol. Ingat kepalanya kayak gini. Karena di Al-Quran itu ada kepalanya yang kayak gini. Ini tetap dianggap hamzah wasol. Yang hamzah qat'i itu kayak ini. Tapi pembahasan sekarang adalah hamzah wasol. Nah, bagaimana huruf mat? Tahu mat kan? Mat. Apa itu mat? Apabila alif mati sebelumnya fathah, itu mat. Kalau ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhammah. Ini namanya mat. Artinya mat itu artinya panjang, dibaca panjang. Kalau ini babun biasa. Tapi kalau ini babun harus dipanjang. Kayak ini namanya mat. Apa itu mat? Panjang. Syaratnya alif mati sebelumnya ada fathah, atau ya mati sebelumnya ada. Nah, kalau ini sabilun. Kalau ini sabilun. Nah, ini dibaca mat. Nah, sekarang pembahasan kita huruf mat bertemu dengan hamzah wasol. Mat bertemu dengan hamzah wasol. Bagaimana cara bacanya? Satu, ketika wasol. Wasol ini bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab yang di-Indonesiakan, banyak bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Wasol atau bersambung. Terus kedua, waqaf itu artinya waqaf berhenti. Waqaf itu dari bahasa Arab. Ini contohnya.
Di sini mana yang mad? Qaf ini mad, lu ini mad. Nah, yang sekarang mad bertemu dengan hamzah wasol. Mana hamzah wasolnya? Di sini. Paham? Ketika dia bertemu, nah kalau kita lanjut, dia dibaca tidak panjang. Ketika wasol langsung waqalul hamdu. Padahal lunya panjang. Jangan dibaca waqalul hamdu, tapi langsung waqalul hamdu. Ketika nyambung itu harus dibaca, ketika nyambung harus dibaca langsung, nggak panjang. Tapi dibaca panjang ketika waqaf. Kalau berhenti waqalu. Nah, ketika kita berhenti baca di sini, lunya panjang. Waqalu, waqalul hamdulillah. Nah, tapi ketika lanjut waqalul hamdu langsung lul ham, walaupun panjang langsung dibaca. Tapi ketika berhenti panjang waqalul ham, misalnya waqaf ketika kita baca. Itu ini contoh yang lain. Wa 'alaiha mak mana hamzah wasolnya? Mana hamzah wasol? Ya ini. Mana madnya? Ini mad. Ini hamzah wasol. Bagaimana kalau dibaca nyambung, tidak panjang langsung wa 'alaiha maktasabat. Ma-nya panjang, iya, cuma dia bersambung dengan hamzah wasol. Kecuali berhenti wa 'alaiha ma. Wa 'alaiha ma baru panjang ya kalau berhenti. Tapi kalau enggak berhenti, kalau nyambung harus langsung wa 'alaiha maktasabat, walaupun ma-nya panjang. Kenapa? Karena ma-nya ini atau disebut madnya bertemu dengan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol artinya di pertengahan itu hamzah wasol tidak dibaca. Paham? Waqalul hamdu. Ini kalau dibuang bacaannya alhamdu. Waqalu, lu-nya dibuang, bacanya alhamdu. Tapi kalau dilanjutkan waqalul hamdu, bukan waqalu alhamdu, bukan. Waqalul hamdu, itulah namanya hamzah wasol. Ingat hamzah yang enggak punya kepala. Tapi kalau dia punya kepala atas atau bawah, nah itu beda lagi. Enggak boleh disambung. Harus dibaca maksudnya, enggak boleh dibuang. Kalau ini waqalul hamdu, bukan waqalu alhamdu. Contoh alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu dibaca hamzah ala alifnya. Tapi di sini ketika dia di tengah tidak dibaca. Waqalul hamdu. Ini ketika mad. Mad itu harus antum tahu yang 3 tadi kan. Alif sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya kasroh, waw mati sebelumnya dhammah. Cara bacanya adalah panjang. Nah, ketika mad yang tadi itu bertemu dengan hamzah wasol. Ini waw mati sebelumnya dhammah namanya mad. Ini alif mati sebelumnya fathah namanya mad. Ketika bertemu dengan hamzah, mana hamzah wasolnya? Yang enggak ada kepalanya. Mana hamzah wasolnya? Ini yang enggak ada kepalanya. Kalau dalam Al-Qur'an atau dalam kitab. Bagaimana cara bacanya? Kalau lanjut tidak boleh panjang. Walaupun mat itu kan artinya panjang. Tapi kalau lanjut bertemu dengan hamzah wasol enggak boleh panjang. Waqalul hamdulillah langsung. Tapi kalau berhenti harus panjang. Waqalu fa'aktsaru fi hal. Coba lihat. Fa'aktsaru fi hal fasad. Coba lihat, ha ini mad.
tapi bertemunya dengan hamzah wasol. Nggak boleh fa'aktsaru fihal fasad, nggak boleh walaupun panjang. Kenapa? Karena dia bertemu dengan hamzah wasol, harus langsung fihal. Artinya apa? Hamzah wasol itu dianggap tidak ada keberadaannya di tengah kalimat. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti nggak ada. Ada tapi dianggap nggak ada. Fihal fasad, bukan fiha. Ha ini panjang karena dia mad. Dari mana kita tahu mad? Ada alif mad sebelumnya fathah. Tapi ketika dia nyambung dengan hamzah wasol, cara bacanya harus langsung. Fa'aktsaru fihal fasad, fiha bukan fiha. Kecuali kalau dia waqaf. Kalau waqaf harus fa'aktsaru fiha, harus panjang. Paham tuh? Nah, tulis. Sudah ditulis. Ntar untuk prakteknya selesai ini jam 9 sa'ah tasi'ah wan nisif ila sa'ah asyirah wan nisif. Tatbiq. Al-an nazariyah. Apa bahasa Arabnya teori? Nazariyah. Wa ba'da hadza at-tatbiq. Tatbiq, praktek. Nazariyah, teori, tatbiq, praktek. Wa ma badal usbu insyaallah al-fakir udarrisukum durusul lughah ba'din nudarris nubayyin bil lughatil arabiyyah 100% bidun tarjamah. Lit-ta'wid lakin ba'da hadza syahr. Dah, kalau dah ditulis ana hapus. Khalas? Jadinya pertama alif lam ada al-qamariyah sama asy-syamsiyah. Terus mad bertemu dengan hamzah wasal. Ini enggak apa-apa ya? Yang ketiga, mengenal lafaz Allah. Bagaimana cara membaca lafaz Allah? Maka dibaca tafhim atau tebal. Allah, karena kemarin ada yang baca billah. Cara bacanya adalah billah. Tapi apabila sebelum lafaz Allah berharakat kasrah, maka dibaca tarqiq atau tipis. Huwal Allah. Udah nak bilang mungkin ini remeh pembelajarannya, tapi ingat anak-anak TK belum paham, anak-anak kecil belum paham. Anak sering dikasih tahu sama ustaz kita, ketika kita belajar, target objek belajar itu bukan kita saja, tapi kita dan orang setelah kita besok, dan orang sebelum kita, adik kita, mungkin yang sekarang belum lahir. Karena mohon maaf, antara ustaz dan guru itu umurnya kadang ustaznya umur 40, santrinya umur 15. Artinya berbeda 20 tahun, 15 tahun. Sama. Mungkin besok ketika Anda pulang jadi kiai, pasti Anda makan ajar sama yang kelas umur 15 tahun, 16 tahun dan sebagainya. Oleh sebab itu, apapun bentuk pelajarannya jangan pernah diremehkan walaupun sudah hafal dan paham.
huwallah. Rasul. Ini yang fathah, ini yang dhammah. Bismillah atau bismillah. Bismillah atau billah. Intinya sebelum Allah itu ada harokatnya, bukan hurufnya ya, harokatnya. Kalau hurufnya terserah. Billah. Kalau ini bismillah. Kenapa? Karena sebelum huruf lafaz Allah itu ada baris bawah. Tapi kalau barisnya baris dhammah, Rasulullah. Tafhim, baca tebal huwallah. Jadinya bagaimana cara kita membaca lafaz Allah tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah itu dibaca tafhim tebal. Itu Allah, huwallah, Rasulullah. Tapi kalau sebelum lafaz Allah itu baris kasrah atau baris bawah, maka dibaca tipis. Jadinya yang Allah bacanya Allah itu jadi biasa lah, billah, bismillah, jadi la-nya itu jadi tipis. Tapi kalau dia sebelumnya adalah huruf fathah atau dhammah dibaca tebal. Allah, huwallah, Rasulullah, bukan huwallah, Rasulullah. Bukan kayak gitu. Tapi bacanya adalah Rasulullah. Huwallah, bismillah, bukan bismillah. Bagi orang santri mungkin udah biasa, tapi ingat, bagi orang awam belum tentu. Rasulullah, karena huwallah. Dan ilmu itu kan tujuannya bukan kita saja, semua umat di dunia. Makanya sebaik-baik kalian adalah ta'allamal Qur'an wa 'allama. Bukan hanya belajar, bukan hanya menghafal, tapi mengajarkannya juga. Jadi orang yang belajar sama yang mengajar sama-sama masuk kategori khairukum, sebaik-baik. Bukan baik lagi, sebaik-baik kalian. Dan ingat ya, tugas kita hanya belajar. Paham? Enggak paham, enggak jadi masalah. Di sana khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, bukan yang memahami, tapi yang belajar. Walaupun belum paham enggak apa-apa. Mungkin entar Allah kasih paham selesai. Mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, atau mungkin ketika udah selesai baru Allah kasih paham. Karena yang memberikan pemahaman adalah Allah. Tugas kita adalah berusaha, bukan menjadi sempurna. Jadinya enggak ada alasan enggak bisa. Bisa enggak bisa harus belajar, bisa enggak bisa harus berusaha. Udah? Ini yang ketiga, mengenal lafaz Allah. Jadi kalau sebelumnya baris fathah sama dhammah, bacaannya adalah tafhim tebal Allah. Tapi kalau sebelumnya adalah kasrah, bacaannya tarkik tipis, billah. Yang wa jadi la, Allah jadi billah, jadi Allah. Jadinya kalau antum melihat orang-orang bilang Allah itu jadinya semuanya itu tarkik semua. Khalas. Tulis dulu, tulis. Untuk prakteknya jam 9.30. Tapi insya Allah paham semua kan? Karena masih dasar semua. Alif lam masih dasar, Allah masih dasar. Terus apa lagi tadi? Tentang hamzah wasal masih dasar semua. Kalau praktik kayaknya seperti biasa kita udah praktik semua. Cuma ini teorinya. Kalau udah hapus, nggak apa-apa.
Ini udah semua yang bawah. Sekarang yang keempat adalah mengenal mad. Mad udah tahu kan? Udah. Dan tasdid udah tahu kan? Tasdid ada huruf W di atas. Kita sudah tahu mad dan kita sudah tahu tasdid. Seandainya mereka bergabung, bagaimana cara bacanya? Contohnya ini ma sama mada. Ini matnya, ini tasdidnya. Kalau bertemu mat sama tasdid, cara bacanya adalah dibaca dengan madah, dibaca panjang. Dibaca panjang. Kalau di sini dikatakan 6 harokat. Mada. Kalau ini mada biasa. Tapi kalau tasdid mada. Paham cara bacanya? Kalau di Al-Qur'an itu ya tapi syaratnya adalah mad bertemu dengan tasdid. Kalau nggak tasdid jangan dipanjangkan. Kalau ini mad, ini nggak ada tasdidnya, biasa mada. Tapi kalau ini mada, kalau ini bolun. Di sini ada sedikit mulahadzah. Jannah. Kalau nun tasdid sama mim tasdid tetap gunnah. Tapi yang kita bahas adalah ini. Dibaca panjang, yang mana panjang? Yang matnya. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ini dibaca panjang. Panjangnya ukurannya adalah 6 harokat. Atau dikenal mad lazim kilmi musaqqal. Tapi ntar untuk masalah itu ntar. Yang penting cara bacanya adalah apabila mad bertemu dengan tasdid, cara bacanya adalah 6 harokat. Artinya dibaca panjang. Bolun. Tapi kalau nggak ada tasdid, bolun. Kalau nggak ada tasdid, madun atau mada, selesai. Atau jannah kalau nggak ada tasdid. Tapi ketika dia mad bertemu dengan tasdid, cara bacanya harus dibaca panjang. Nah, lebih-lebih ketika dia bertemu dengan nun tasdid dan mim tasdid, ini panjang plus dengung atau guna. Jannah didengungkan lagi. Kenapa? Karena nun itu wajib guna, makanya harus didengungkan. Tapi pembahasannya adalah cara baca matnya adalah dengan cara panjang. Panjangnya kira-kira 6 harokat. Itu ketika mad bertemu dengan tasdid. Artinya apa? Kalau bukan mad bertemu dengan tasdid, biasa, enggak dipanjangkan. Asyamsu biasa, nggak dipanjang, bukan asyam, bukan kayak gitu. Kenapa? Karena alifnya itu bukan termasuk golongan mad. Ini yang jadi masalahnya adalah mad dan tasdid.
mat dengan apa bacanya? Apa? Jawalun. Apa artinya jawalun? HP. Tapi kalau ini kenapa enggak dijawalun? Kenapa? Karena ja ini bukan termasuk mat. Dia enggak panjang. Maka jawalun biasa. Tapi kalau panjang harus dibaca. Kalau dia mat harus dibaca panjang jauh. Nah, itu tentang mat dengan tasdid. Terus yang ini tinggal berapa menit lagi? Ntar di sini dijelaskan juga bagaimana cara membaca huruf-huruf yang ada di Al-Quran kayak alif lam mim, shad, alif lam ra, alif lam mim sama harokatnya. Cuma kalau ini langsung entar dipraktekkan di mana? Di halaqah masing-masing. Paham? Jadinya untuk pertemuan kita kali ini, yang terakhir. Nah, di sini terakhir tanda waqaf. Di sini ada 6. Yang pertama apa tadi? Pembahasan kita alif al-qamariyah sama syamsiyah. Terus yang kedua adalah mat bersambung dengan hamzah wasal. Yang ketiga adalah mengenal lafaz Allah. Yang keempat adalah mat bertemu dengan tasdid. Yang terakhir sekarang tanda-tanda waqaf. Waqaf itu apa artinya? Berhenti. Ketika kita ngaji, kapan wajib berhenti, kapan boleh berhenti, kapan boleh kapan boleh nyambung dan boleh berhenti. Selesai ini baru kita ke halaqah masing-masing. Ini kayaknya takut salah antar ini. Tanda waqaf mim. Ini bukan iklab ya, karena iklab juga sama ntar ada mimnya. Tanda ini namanya waqaf lazim. Apa artinya waqaf lazim? Waqaf itu artinya berhenti. Lazim harus berhenti. Contohnya apa? Fala yahzunka qawluhum inna. Surat Yasin. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu. Nah, mim qawluhum di sana karena ada waqaf mimnya harus berhenti. Jangan dilanjut. Artinya kalau kita menemukan tanda yang ini, mim ini harus berhenti. Lazim itu artinya harus. Terus kedua, kalau ini banyak mungkin qala. Ini namanya waqaf aula. Kalau bahasa Arabnya ini al-waqfu
Karena ada mimnya, makanya tandanya diambil dari mim. Waqaf aula ini al-waqful aula. Artinya aula itu lebih baik berhenti. Lebih baik aula itu lebih baik, lebih utama. Artinya di sini wasol boleh, nyambung boleh, tapi lebih baik berhenti, lebih baik berhenti. Terus yang ketiga jim. Ini al-waqful jaiz. Al-waqful jaizu. Makanya ada jaiznya, ada jimnya, makanya dikasih tanda jim. Setiap mim ini mewakili lazim mim. Waqaf aula qafnya yang diambil sama lamnya. Paham? Ada singkatannya. Kalau ada tanda jim, waqaf al-waqaf jaiz. Yang nama jaiz artinya boleh. Boleh waqaf, boleh tidak. Boleh lanjut. Terus keempat tanda la. La ini apa artinya dalam bahasa Arab? Tidak, jangan ini tidak boleh jadinya. Paham? Kalau ada la itu tidak, artinya tidak boleh. Di sini dikata al-waqaf mamnu. Mamnu itu artinya dilarang. Al-waqful mamnu, dilarang. Seandainya napasnya sudah selesai, harus dia ulang lagi dari ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya yang cocok maknanya. Kalau la ini artinya tidak, jim ini jaiz, qaf lam ini artinya waqaf aula, mim ini artinya lazim. Terus kelima shad lah. Ada yang tanda shad sama lam. Ini artinya al-waslu aula. Al-waqfu aula, al-waslu. Apa artinya al-waslu? Menyambung. Di sini lebih baik atau lebih utama disambung. Bagaimana berhenti? Enggak apa-apa, cuma lebih baiknya disambung. Yang terakhir tanda. Nah, tanda mungkin kayak gini. Ini harus berhenti pada salah satu. Contohnya la raiba fi, la raib atau fi, berhenti di salah satunya. Nah, namanya mu'anaqah.
Ini tanda-tanda wakaf atau tempat-tempat kita harus berhenti atau boleh berhenti. Wajib nyambung atau boleh nyambung atau berhenti. Yang pertama pembahasan kita yang pertama adalah alif lam qamariyah sama syamsiyah. Kedua mad dengan hamzah wasal. Terus ketiga lafaz Allah. Terus keempat mad dengan tasydid. Kelima adalah tanda-tanda wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Kapan kita boleh berhenti, kapan boleh nyambung, dan wajib berhenti, wajib nyambung ketika kita membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk tidak merubah maknanya. Saya makan ayam mati. Beda tempat wakafnya, beda artinya. Saya makan ayam mati, atau saya makan ayam mati. Saya makan ayam mati beda sama saya makan ayam mati. Paham? Sama dalam Al-Quran juga. Salah wakaf ntar salah maknanya. Saya makan ayam mati. Kan semua yang diwarnain itu udah mati semua. Saya makan ayam mati. Kita di sini makan, di sana ada ayam yang mati. Jadinya tergantung, kalau bahasa Indonesia itu tergantung titik komanya. Kapan harus titik, kapan harus koma. Sudah? Selesai ini langsung ke halaqah masing-masing. Prakteknya baca, tergantung musyriknya ntar. Karena setiap musyrik udah punya kitabnya, udah punya panduannya. Mungkin bisa juga murojaah hukum-hukum atau teorinya plus praktik langsung. Paham tuh? Insyaallah nakhtim wa nakhtatim hadhihi ad-dars. Hadha ad-dars bidu'a kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad. Mubasyarah ijlisu ala hasabi halaqatikum. Halaqah Umayyah, semua Abbasiyah, Ayyubiyah wa Utsmaniyah. Ijlisu ala hasabi halaqatikum. Karena hadzal waqt litatbiq. Litatbiq. Khalas, la basa. Insarifu. Bagaimana insarifu? Bubar.